Adil Kak Talino, Pacuramin Kak Saruga, Pasengat Kak Jubata. Kalau salam di sini saya kurang pas, itu mohon maaf tidak menyampaikannya. Kalau salam kami saya perkenalkan tadi sekitar sampai Pak Bulanan, tapi Kak Jubata Pejadi Perompak Togo hadap Sute Sumu, mohon dijawab awal. Terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami muliakan Paduka Raja Bulwaik, yang kami hormati Patih Jagapati, yang kami hormati para domong, para petinggi lembaga adat. Sini secara khusus juga ada salah satu petinggi TNI tadi, dari Bapak Dandim ya. Dan kami hormati, dan para kepala desa, Temenggung, tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, Bapak Ibu, saudara sekalian. Puji syukur kepada Duata, kondisi di Duata ya, Jubata Pejadi Perompak, Jubata Panompah Panumpu, karena berkatnya lah kita bisa bersama-sama di sini. Kami sangat bersyukur atas semuanya. Kami sangat bangga. Lebih pada hari ini kami mengucapkan selamat sekali lagi kepada Bapak Patih Jagabanua yang diangkat sebagai Patih Jagapati. Kami ucapkan selamat kepada beliau, juga kepada Patinggi Mangku Dengeri yang baru juga dilantik. Semoga beliau mengemban amanah ini dengan berjalan dengan baik, penuh semangat tentunya, dan harus didukung oleh kita semuanya. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya karena mungkin sebagian saja sudah kenal di sini, yang lain banyak kenal. Nama saya Arianto, salah satu pemuda di Sanggau sana. Kebetulan saya tinggal di Meliau. Saya dari suku Dayak Tobak. Kebetulan dipercaya untuk mengurus lembaga masyarakat adat Dayak Tobak. Saya salah satu pengurusnya, karena kawan-kawan lain kayak sibuk karena ada jadi dewan, ada di provinsi juga gitu. Cuma saya yang selalu standby di kampung atau di kecamatan. Jadi saya di sini itu merasa menjadi keluarga ya. Kami mulai di sini tahun 2011. Itulah awal kami di sini, berkenalan ya, dan kemudian merasa sebagai suatu keluarga, terkhusus yang mulia Raja Bulwaik yang kami muliakan, yang kami banggakan. Beliau ini tadi sudah disinggung Pak Dulanang, salah satu yang ada itu dari Trah Raja Tongkat Rakyat. Bahwa kami menyebutnya Raja Tongkat Rakyat karena sejarah itu panjang. Kalau saya mungkin uraikan waktunya tidak cukup hari ini, panjang sekali. Tadi Pak Dulanang sudah garis besarnya sudah nyampaikan. Saya sedikit-sedikit saja ya, mungkin kalau lebih lengkapnya bisa saja kita mungkin di lain waktu ya, karena bapak lain juga, yang lain juga akan menyampaikan juga sesuatu. Jadi tadi sebagai Raja Tongkat Rakyat, jadi nggak sembarang. Jadi itu utusan dari surga, dari langit, seperti itu. Jadi dalam hal inilah kita sangat berbangga sekali, karena sejak
tahun 2011 kondisi di istana, kondisi halaman di sini kita sudah tahu semua. Kami sangat bersyukur sekali pada hari ini, tampilannya kami cukup luar biasa seperti itu, karena mimpi kita semua sudah terlihat nyata. Ini awalnya dari mimpi semua Pak Raja, karena kehendak Tuhan ya. Dulu kemungkinan kata Pak Raja, pemerintah daerah belum terbuka, belum mengenal kita, kata Pak Raja dulu ya. Tetapi setelah mengenal, barulah kata Pak PJ Sekda kemarin, baru bersahabat, baru akrab, syukur mungkin sudah sayang. Nah, begitu ya Pak Raja, itu sudah sayang dengan raja kita. Nah, seperti itu. Jadi kita betul-betul menyayangi, benar, Raja Kuai, Raja Dayak satu-satunya. Hidup Dayak! Hidup Dayak! Hidup Dayak! Jadi raja satu-satunya. Kenapa kami seperti itu menyebutnya? Yang lain Domo sebutannya, yang lain Pateh atau Patih, termasuk kami. Saya sekilas ceritain kami dulu raja pertamanya Adipati ya, kalau bahasa ibarat kerennya Adipati zaman dulu itu namanya Pateh Batuantik, asli Dayak Krio. Cuma dalam tradisi Dayak, kalau nikah itu, kalau bahasa kami itu belek. Kalau nikah itu lelaki milik perempuan. Kalau di sini gimana? Sama kan? Nah, berarti hampir kurang lebih ya. Lelaki itu milik perempuan. Nah, termasuk saya nikah dengan orang desa, Dayak desa. Saya milik sana, seperti itu. Nah, kebetulan karena hidup tadi, mencari hidup ya, kembali ke tanah kita, seperti itu. Maka kita ini satu keluarga. Kalau saya berbicara Patih Batuantik, itulah awal kedekatan Dayak Toba dengan keturunan Raja Tungkat Raya. Beliau itu salah satu, kalau bahasa dulu pangeran gitu lah, dari kerajaan Bakulapura. Bakulapura, cuman itu namanya. Sebelum kerajaan Huai, Bakulapura. Beliau itu setelah itu menjadi patih. Jadi setiap putra-putra raja yang lainnya atau kerabat raja lainnya itu diutus ke seluruh penjuru Kalimantan. Bukan hanya Kalimantan Barat loh, Kalimantan. Tadi singgung Pak Bulanang itu ada Sarawak Toba, itu salah satunya. Jadi jangan heran kalian, mungkin Bapak Ibu sekalian atau yang pemuda sekarang mendengar ada kerajaan Kutai, itu kerajaan lain. Mungkin keliru. Coba Bapak Ibu sekalian teliti lagi, riset lagi, karena kami sudah meneliti itu. Rupanya kalau saya singgung sedikit, pendiri kerajaan Kutai itu Kundungga, kata istilah buku sejarah. Tetapi istilah adat itu namanya Empon Kundung. Empon Kundung, salah satu kerabat Raja Tunggat Raya, menjadi pateh, masih di bawah raja. Kebetulan ada konflik. Nah, disinilah politik bermain pertama kali. Beliau ini dekat dengan Begawan dan Brahmana dari India, tanah Poling di sana, di tanah dekat-dekat istilah kalau pas adat kami nyebutnya tanah hitam gitu ya. Tanah hitam, orang Poling itu orang India bisa. Itu ada seorang Begawan dengan seorang Brahmana. Mereka ini orang dari Hindu ya, Hindu. Mereka punya kemampuan secara intelek, punya kemampuan bukan hanya agama saja, tetapi kemampuan strategi tempur segala macam tahu semua. Mereka itu ahli Begawan ya, itu ahli luar biasa. Sampai politik Brahmana itu tahu. Itu yang
ibarat mengajari Empon Kudu sampai memisahkan diri dari kerajaan Tunggarayat. Itu salah satu contoh politik Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyebabkan kita berpisah. Garis besar saya singkat lagi ke Bakulapura. Mungkin sekilas pernah membaca, pelajaran sekolah pernah ada. Di situ seperti di sini tadi itu ditulis bukan orang Dayak awalnya, sedikit orang Dayak yang berkecimpung di situ. Maka nggak heran hanya menjelaskan kulit-kulitnya saja. Mereka nggak menjelaskan apa yang terjadi di sana. Kenapa kok yang menjabat bukan terah asli dari keturunan Raja Tunggarayat atau Raja Hurai? Kenapa waktu itu Raja Prabu Jaya? Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin mengenal Prabu Jaya itu orang kita, ada sebagian, ada juga mungkin udah tahu siapa dia. Prabu Jaya itu adalah keturunan Majapahit, rah dari Majapahit. Nama aslinya Raden Angkawijaya atau Raja Brawijaya ke-5, anak dari Damarwulan atau Raja Mertajaya. Seperti itu kalau dari sejarah kita tilik, kita telisik, kita tinggal, tapi bukan orang kita. Kebetulan anak menantu Raja Tunggarayat atau Raja Bakulapura. Waktu itu nama rajanya adalah Todong Rusi, seperti itu. Karena politik lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, pecah, konflik, ada gesekan, seperti itu, sehingga keturunan Raja Tunggarayat atau Hurai disingkirkan. Saya berani bilang disingkirkan. Terah aslinya itu anak tertua, namanya Ria Bangsa. Mungkin ada sedikit dicatat di situ. Itu sebenarnya karena politik tadi, gesekan, tersingkir. Naik tahtalah Prabu Jaya, adik ipar dari raja sebenarnya. Berjayalah Bakulapura menjadi Tanjung Pura, seterus-terus. Mungkin Bapak Ibu udah tahu. Singkat lagi, hilang cerita dari keturunan Raja Ria Bangsa. Tetapi setelah kejadian di salah satu kesultanan di Ketapang ini, Kesultanan Islam ya Bapak Ibu, waktu itu kalau saya mungkin dialek dengan bahasa Melayunya begini, beliau itu tadi datang tanpa diundang, tanpa diapa, tiba-tiba datang. Beliaunya ini keturunan asli atau terah Raja Tunggarayat tadi. Beliau merendahkan diri, datang, lalu datang disebut. Kira-kira dialognya beginilah: wahai tuanku Raja, hamba memberi salam kepada tuanku Sultan. Diperkenankan datang, lalu menghadap Sultan, hendak menyembah Sultan. Mohon ampun memberi hormat kepada Sultan, tuanku Raja. Langsung hendak menyembah beliau, tetapi apa terjadi? Terbelah katanya salah satu pilar. Kalau hendak cepat bergeser lari, Raja atau Sultan itu mungkin tewas saat itu, terbelah. Saat itulah beliau langsung berlutut. Setelah tahu disebut siapa beliau sesungguhnya, ini disebut Temenggung Jambu ya, kalau nggak salah. Di situ langsung tersungkur menyembah Temenggung Jambu seraya berkata, mohon ampun tuanku, sesungguhnya raja tua itu adalah tuanku seorang, hamba hanya orang biasa. Mohon ampun kepada tuanku. Saat itulah dikenal dengan Raja Uluai, dan beliau itulah memperkenalkan diri. Sejak itulah kesultanan lain segan dengan Raja Dayak, dan seterusnya kita kenal sekarang keturunan ke-51.
51 Raja Dayak ini itu hanya yang ada di Kalimantan Barat. Selebihnya kita nggak tahu, karena informasi ini dari bapak beliau, Raja terdahulu, itu 51 Raja Dayak yang ada di Kalimantan Barat. Berarti di Kalimantan Tengah kita tidak tahu, belum tahu informasinya. Cuma tercatat hanya 2-3 orang saja. Berarti banyak itu. Cuma kita perlu bersama-sama untuk meneliti lebih jauh, meriset. Jadi membantu para raja. Saya juga sedikit membantu para raja. Hanya segelintir. Semoga yang lain-lain bisa membantu lebih dari itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Intinya kita bersama-sama bersatu untuk budaya Dabha ini, bersama-sama satu untuk lebih lagi memperkenalkan adat budaya kita, terutama memperkenalkan raja kita, Raja Dayak, Raja Huai. Hidup Raja Huai! Hidup Raja Huai! Hidup Raja Huai! Terima kasih. Adil Kak Tarino, Bacuramin, Kak Saruga, Basengat, Kak Jubata.